Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Umi Khairon, di channel Umi Khairon. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, maaf banget nih ya, aku udah lumayan lama nggak bikin video nih ya. Sebenarnya ada beberapa tujuan kenapa aku itu nggak bikin video. Yang pertama, karena aku mau lihat nih, kalau misalnya aku nggak sering upload video, gimana uh, views dari video-video yang udah aku buat kayak gitu. Nah, dan ternyata nih teman-teman ya, nanti dulu, karena fokus aku bukan bahas itu. Terus yang kedua, memang kemarin aku lagi banyak kegiatan kayak gitu, jadi belum sempat untuk record video. Karena kalau malam aku mau record video itu pencahayaannya kurang bagus ya, karena aku masih pakai ambil video ini dengan HP gitu ya. Jadi aku putuskan ya sudah, aku tidak membuat video dulu. Alhamdulillah sekarang udah bisa bikin video lagi. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe ke channel aku. Semoga ada manfaatnya ya dengan mengikuti channel aku nih ya teman-teman. Oke, untuk di video kali ini aku mau ngebahas nih ya tentang kenapa teman-teman harus jadi YouTuber. Kenapa orang banyak yang masih mau menonton video YouTube seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwasanya sekarang itu, bukan sekarang ya, udah mulai dari 2018 yang lalu ada sebuah platform baru yaitu TikTok, dan itu penggemarnya banyak banget kayak gitu ya. Nah, TikTok juga yang salah satu ya mungkin bisa jadi menginspirasi YouTube nih ya, sehingga menghadirkan YouTube Short seperti itu. Jadi YouTube terus berinovasi sehingga uh, tetap bisa bersaing dengan platform TikTok yang uh, penggemarnya itu banyak sekali kaum milenial seperti itu ya. Apalagi di TikTok juga sekarang itu udah jadi marketplace seperti itu ya. Dia udah gabung antara video-video hiburan dan juga marketplace, itu dia udah bisa di sana seperti itu. Nah, tapi kenapa sih YouTube masih juga banyak ternyata peminatnya? Nah, di video kali inilah aku mau bahas ya. Ini berdasarkan real pengalaman aku sendiri, dan juga tentunya banyak juga orang yang sudah menyampaikan hal ini seperti itu. Nah, sebelum aku lanjut nih ya tentang pembahasan kita, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman termasuk orang yang berpikiran nggak sih misalnya pengen ngonten di YouTube atau ngonten di TikTok ya, atau mungkin yang udah ada yang bisa untuk ngonten di kedua platform tersebut ya, itu lebih bagus. Tapi ada nggak sih yang sempat kepikiran, aduh orang banyak pada nontonin TikTok nih, aku mau buat video untuk TikTok atau buat video untuk short ya, kayak gitu ya. Nah, itu sebuah pilihan ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mampu untuk mengerjakan dua hal tersebut, ya monggo untuk mengisi kedua akun tersebut. Tapi sekarang aku mau bahas nih, kenapa orang-orang itu masih menonton video di YouTube seperti itu ya. Terus padahal kan banyak riset juga yang udah membuktikan, udah menyatakan bahwasanya sekarang itu orang-orang lebih suka menonton video yang berdurasi pendek, karena dengan seperti itu dia akan lebih banyak lagi mengkonsumsi video-video, maksudnya lebih mengeksplor dirinya tentang beberapa hal hanya dengan beberapa detik saja seperti itu ya teman-teman. Kayak misalnya di TikTok itu udah ada juga, di kayak itu soal juga ya, udah ada juga nih misalnya dalam durasi 60 detik mereka udah bisa menyajikan bagaimana cara membuat olahan makanan seperti itu ya. Nah, hal itu tentu sangat menarik kayak gitu ya untuk orang-orang yang mungkin waktunya lebih sibuk kayak gitu ya, banyak kerjaan. Jadi itu memudahkan mereka untuk mendapatkan resep baru dengan cara yang cepat. Sedangkan kalau misalnya di video YouTube kita tahu kan, dia itu durasinya lebih lama, kadang sampai 5 menit, 7 menit kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa TikTok atau YouTube Short juga ya, itu mempunyai nilai plus sendiri. Terus kalau begitu, kenapa masih ada orang yang membuat video panjang seperti itu? Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri juga ya. Ternyata teman-teman, YouTube itu memang secara
kalau misalnya kita dilihat secara keringkasannya, terus waktunya memang menggunakan waktu yang lebih panjang. Tapi nih ya, ada kelebihannya nih ya. Misal nih, jadi untuk teman-teman nih ya juga bisa dijadikan ini untuk ide konten teman-teman nih ya, untuk para YouTuber pemula misalnya belum ada kepikiran nih mau bikin konten tentang apa, teman-teman bisa lakukan cara ini ya. Jadi teman-teman tahu kan metode orang belajar itu ada banyak hal, ada yang dengan membaca mereka sudah bisa, kemudian ada yang dengarkan video dan melihat gambarnya ya audio visual itu atau disebut metode seperti itu mereka bisa, ada yang mendengar saja mereka bisa seperti itu. Nah YouTube bisa memfasilitasi itu kayak gitu ya, dan teman-teman juga bisa dong tentunya memfasilitasi itu. Gimana caranya? Nah jadi berdasarkan pengalaman aku kemarin ya, jadi sebenarnya walaupun aku tidak membuat konten, aku tetap menggunakan YouTube saat aku beraktivitas kemarin seperti itu teman-teman. Jadi aku itu mengikuti tes PPS ya, PPS untuk pemilu ya 2024. Nah aku benar-benar belum pernah terlibat di dunia tersebut gitu kan. Dan aku juga kebetulan di rumah itu ya, walaupun aku sekarang di rumah aja kayak gitu, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan gitu kan ya. Nah jadi gimana cara aku untuk belajar seperti itu untuk mengetahui hal tentang PPS, aku gunakan YouTube teman-teman. Disitulah aku cari tentang tutorial bagaimana soal tes tertulis PPS, bagaimana tentang CAT PPS gitu ya, soal-soal gitu seperti itu teman-teman. Dan itu bisa aku lakukan dengan pekerjaan aku yang lainnya seperti itu. Video di YouTube tetap jalan sambil aku dengarkan dan aku tetap mengerjakan pekerjaan aku seperti itu. Dan alhasil apa teman-teman, alhamdulillah dalam tes CAT aku itu dapat nilai 83 ya. Nah itu untuk aku sebagai orang yang benar-benar awal, benar-benar nggak tahu ini ya tentang BPS itu apa, udah sangat sangat bagus ya. Dan itu hasil dari aku belajar di YouTube seperti itu teman-teman. Beneran nggak ada yang masih tahu kira-kira nanti soalnya apa gitu, nggak ada. Aku benar-benar belajar dari YouTube. Nah ini bisa dijadikan teman-teman ya untuk ide konten teman-teman ya. Misalnya kalau sekarang lagi mau tes CPNS misalnya, nanti boleh teman-teman coba share tentang video-video soal-soal tentang CPNS. Nah untuk yang bingung misalnya kan dapatnya dari mana memang soalnya seperti itu ya. Nah teman-teman bisa lihat di Google ya teman-teman. Teman-teman cari aja soalnya di Google seperti itu. Karena kemarin aku juga sempat compare kan, ternyata di Google itu soal-soal yang dibacakan di YouTube juga ada di Google kayak gitu. Cuman kalau misalnya di Google aku kan punya keterbatasan waktu nih ya, kalau mau baca di Google aku nggak bisa ngerjain yang lainnya, jadi aku memilih untuk nonton video di YouTube. Nah itulah teman-teman ya, itu bisa teman-teman jadikan konten YouTube nih ya, misalnya mau fokus ke apa gitu, mau ke soal tentang ujian akhir nasional anak sekolahan boleh seperti itu, terus soal-soal tes PPS kayak gitu tadi juga boleh, tentang tes seleksi CPNS kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang bagus gitu ya teman-teman. Teman-teman cari soalnya di Google, terus teman-teman bacakan di video YouTube teman-teman, itu sudah sangat bermanfaat ya teman-teman, dan bisa jadi pilihan konten kira-kira teman-teman mau fokus kemana nih ya gitu ya. Salah satu konten yang bisa bermanfaat juga untuk orang banyak dan juga bisa mengembangkan YouTube channel teman-teman kayak gitu ya. Jadi ya memang teman-teman harus update nih, misalnya sekarang lagi rame apa kayak gitu kan. Nah kayak aku kemarin kan pas lihat videonya itu memang bener-bener dia baru kayak ada yang baru upload kayak gitu kan, dalam seminggu yang lalu dia baru upload dan penontonnya udah banyak karena memang banyak yang membutuhkan soal-soal tersebut kayak gitu ya. Jadi pernah itu ada YouTube baru yang benar-benar aku tengok juga ya, dia soalnya sama dengan YouTube yang sudah besar yang sudah membuat soal-soal banyak. Nah soalnya juga sama seperti, cuma cara penyajiannya berbeda gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi salah satu nih ya YouTuber yang bisa menyajikan soal dengan mudah didengar oleh orang yang
menonton video teman-teman dan mudah dicerna seperti itu ya, dan bisa menyajikan sumber yang benar-benar kredibel dan bermanfaat seperti itu. Tapi aku rasa untuk di Google itu juga udah sangat-sangat kredibel sih ya, soalnya karena aku bisa sampai dapat nilai 83 itu dari mana kalau misalnya orang-orang yang dari Google soalnya itu tidak benar seperti itu ya. Beneran aku dapat nilai 83 ya, meskipun aku belum jadi anggota PPS karena ternyata tesnya masih ada lagi ya teman-teman, ada tes wawancara seperti itu. Nah, aku gugurnya di tes wawancara. Mungkin karena pengalaman aku belum ada seperti itu, jadi aku belum bisa direkrut jadi anggota PPS. Tapi sekarang aku tetap di sekretariat PPS ya, itu tempatnya di desa, orang desa yang memilih seperti itu teman-teman. Ya, itu satu cerita. Jadi bisa untuk satu ide ya teman-teman, kira-kira mau membuat konten ya, misalnya masih bingung nih ya YouTube-nya mau dibawa kemana, bisa teman-teman ambil itu contohnya ya. Teman-teman bisa search di Google tentang soal-soal apapun itu, kemudian teman-teman record dan buatlah video tentang pembahasan soal tersebut, karena itu dijamin pasti banyak banget peminatnya ya, terutama untuk orang-orang yang sedang mau menjalankan tes tertulis seperti itu ya. Itu benar-benar bermanfaat ya, karena aku sudah merasakan sendiri seperti itu ya. Kenapa sih aku nggak fokus ke konten itu aja ya? Enggak, karena dari awal aku emang udah mau fokus ke dunia per-YouTubean, perkomunikasian seperti itu ya kan. Nah memang sekarang konten aku belum ada nih ya tentang komunikasi banget ya, tapi nanti semoga kedepannya bakalan aku lebih bahas lagi tentang video-video komunikasinya. Nah, kira-kira teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung apa ya? Boleh langsung ya coret-coret di kolom komentar di bawah, dan juga nih ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oh iya teman-teman, ada yang fokus nggak sama perkembangan muka aku ya ini? Dari awal aku konten sampai sekarang udah kelihatan ya. Nah kalau teman-teman yang mau juga samaan skincare-nya dengan aku, ya aku pakai Scarlett sih. Pakai Scarlett boleh ya, aku ordernya aku tulis linknya di description box ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Video aku kali ini cukup sekian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.